Pagi itu, langit di atas Jakarta tampak seolah sedang menahan beban yang berat. Awan mendung menggantung rendah, memberikan nuansa abu-abu yang melankolis pada gedung-gedung beton Universitas Nasional. Bagi Raka, ini bukan sekadar hari pertama kuliah. Ini adalah lembaran baru yang ia beli dengan harga mahal. Setelah 2 tahun menghilang dari peradaban, bekerja serabutan di luar kota untuk menyembuhkan luka yang tak seorang pun tahu. Raka berdiri di depan gerbang utama, menyesuaikan letak tas ranselnya yang terasa berat. Ia sudah berusia 22 tahun, sedikit lebih tua dari rata-rata mahasiswa baru yang wajahnya masih memancarkan kepolosan anak SMA. Rambutnya dipotong rapi, namun matanya menyimpan kedalaman yang sulit ditebak. Ia sedang menatap papan pengumuman besar di area lobi, mencoba mencari letak ruang aula utama untuk sesi orientasi jurusan teknik arsitektur. Kalau kamu mencari aula utama, itu bukan di gedung ini. Kamu harus melewati taman di belakang gedung dekanat, lalu belok kanan setelah melihat pohon beringin besar. Suara itu lembut, renyah, dan memiliki nada yang sangat ramah. Raka menoleh dan menemukan seorang gadis berdiri tepat di sampingnya. Gadis itu mengenakan kemeja putih yang disetrika sangat rapi dengan celana kain hitam, seragam standar mahasiswa baru. Wajahnya mungil dengan mata bulat yang berbinar ceria. "Ah, begitu ya? Pantas saja aku sudah berputar 3 kali di sini dan hanya bertemu dengan ruang perpustakaan," jawab Raka sambil mengusap tengkuknya, memberikan senyum canggung yang jarang ia tunjukkan pada orang asing. Gadis itu tertawa kecil. "Nama aku Sinta. Aku juga mahasiswa baru di arsitektur. Sepertinya kita satu nasib. Tapi setidaknya aku sudah melakukan riset denah kampus tadi malam." "Aku Raka," balasnya singkat sambil mengulurkan tangan. Sinta menyambut jabatan tangan itu. Genggamannya hangat. Dan saat itu juga, entah mengapa, ada perasaan damai yang menyusup ke hati Raka. Sesuatu yang sudah lama tidak ia rasakan. "Ayo, Raka. Kita harus cepat kalau tidak mau dihukum senior hanya karena tersesat," ajak Sinta sambil melangkah lebih dulu. Sepanjang perjalanan menuju aula, Sinta tidak berhenti bercerita. Ia bercerita tentang mimpinya membangun rumah untuk ibunya, tentang kesukaannya pada aroma kopi di pagi hari, dan tentang kegugupannya menghadapi dunia perkuliahan. Raka lebih banyak mendengarkan. Ia terpesona pada bagaimana Sinta bisa begitu terbuka pada orang yang baru dikenal. Namun, di tengah percakapan itu, Sinta sempat menyinggung sesuatu yang membuat jantung Raka berdegup aneh. "Aku cuma tinggal berdua sama Mama. Papa sudah meninggal waktu aku SMP. Mama itu segalanya buat aku. Dia kerja keras banget sebagai desainer interior buat menguliahkan aku. Jadi, aku nggak boleh main-main di sini," ucap Sinta dengan nada bangga yang tulus. Raka tersenyum tipis. "Ibumu pasti hebat bisa membesarkan anak sepertimu." "Banget. Nanti kapan-kapan, kalau hubunganku dan teman-teman sudah akrab, kalian harus main ke rumah. Masakan mamaku itu juara dunia," seru Sinta riang. Mereka sampai di aula tepat saat gerbang ditutup. Di tengah kerumunan mahasiswa baru, di bawah riuh suara panitia ospek, Raka merasa bahwa pertemuannya dengan Sinta bukanlah sekadar kebetulan. Ada semacam harapan baru yang tumbuh. Namun, jauh di sudut hatinya yang paling gelap, sebuah ingatan tentang seorang wanita dari masa lalunya. Seorang wanita dewasa yang pernah mengajarinya tentang cinta dan pengkhianatan, muncul sekilas. Raka segera menepis bayangan itu. Ia ingin memulai hidup baru. Ia ingin menjadi Jaka yang baru untuk Sinta yang ceria. Ia tidak tahu bahwa takdir sedang mempersiapkan sebuah lelucon yang sangat kejam, yang tersimpan rapat di balik pintu rumah Sinta yang belum pernah ia kunjungi. 1 tahun berlalu sejak pertemuan di gerbang kampus itu. Hubungan Raka dan Sinta berkembang layaknya sketsa arsitektur yang dikerjakan dengan penuh ketelitian. Dimulai dari garis-garis tipis pertemanan, hingga menjadi struktur bangunan cinta yang kokoh dan indah. Bagi Raka, Sinta adalah anugerah yang tidak pernah ia duga. Di tengah tugas-tugas kuliah yang menumpuk,
Makul konstruksi bangunan yang menguras otak hingga studio perancangan yang memaksa mereka begadang di selasar kampus. Sinta selalu menjadi alasan bagi Raka untuk tetap terjaga. Setiap sore, jika jadwal kuliah sudah usai, mereka memiliki tempat favorit. Sebuah bangku kayu di bawah pohon angsana tua yang menghadap ke danau kecil universitas. Di sana, mereka sering berbagi satu cup kopi instan yang sama sambil mendiskusikan masa depan. Raka, kalau nanti kita lulus, aku ingin kita membangun firma arsitek bersama. Kamu yang bagian struktur, aku yang bagian estetika interiornya, ujar Sinta sambil menyandarkan kepalanya di bahu Raka. Matanya menatap pria air danau yang memantulkan cahaya senja. Raka tersenyum, mengelus rambut Sinta dengan lembut. Itu rencana yang bagus, Sin. Tapi kamu tahu kan, dunia kerja tidak semudah menggambar di atas kertas kalkir. Sinta mendongak, menatap wajah Raka yang selalu tampak lebih dewasa dari usianya. Aku tahu, tapi aku punya kamu. Dan aku punya semangat dari Mama. Oh iya, ngomong-ngomong soal Mama, dia kemarin tanya lagi soal kamu. Raka terdiam sejenak. Setiap kali Sinta menyebut kata Mama, ada getaran aneh yang merambat di tengkuk Raka. Selama setahun ini, Raka selalu berhasil mencari alasan untuk menunda pertemuan dengan Ibu Sinta. Mulai dari alasan tugas akhir, sakit yang dibuat-buat, hingga jadwal kerja paruh waktunya yang padat. Mama bilang, dia penasaran laki-laki mana yang sudah membuat putrinya betah di kampus sampai malam terus. Lanjut Sinta dengan nada menggoda. Katanya, gaya bicara dan cara berpikirku setahun terakhir ini berubah jadi lebih dewasa. Mirip seseorang yang dulu pernah dia kenal. Raka berdeham, mencoba menetralkan rasa gugupnya. Oh ya, mungkin itu pengaruh lingkungan kampus saja, Sin. Mungkin. Tapi Mama itu punya insting yang tajam. Raka, dia sering sekali bercerita tentang masa lalunya. Tentang betapa dia pernah jatuh cinta dengan sangat dalam pada seorang pria muda, jauh sebelum dia bertemu almarhum papaku. Dia bilang, pria itu sangat berbakat, tapi penakut karena pergi tanpa pamit. Sinta bercerita dengan nada melankolis. Raka merasa tangannya mendadak dingin. Kalimat, pergi tanpa pamit, itu menghantam ulu hatinya seperti godam. Ia teringat kejadian 5 tahun lalu. Saat itu, ia adalah seorang pemuda berusia 17 tahun yang naif, yang terjebak dalam hubungan asmara yang membara dengan seorang wanita matang bernama Ernie. Ernie adalah mentornya di sebuah tempat magang singkat. Hubungan mereka berjalan sembunyi-sembunyi karena perbedaan usia yang mencolok. Namun, tepat di hari mereka berjanji untuk membicarakan masa depan secara serius, Raka ketakutan. Ia merasa belum siap memikul tanggung jawab sebesar itu dan memilih untuk menghilang, mengganti nomor telepon, dan pindah ke kota lain tanpa sepatah kata pun. Raka, kok malah bengong? Sinta menepuk pipi Raka. Ah, tidak. Aku cuma kepikiran tugas studio besok. Bohong Raka, jangan terlalu dipikirkan. Besok malam minggu, kamu tidak ada alasan lagi ya. Kamu harus ikut aku pulang. Mama sudah menyiapkan menu spesial. Dia bilang akan memasak beef stroganoff. Itu masakan andalannya kalau sedang ingin merayakan sesuatu. Jantung Raka serasa berhenti berdetak. Beef stroganoff. Itu adalah masakan pertama yang pernah dimasak Ernie untuknya di apartemen kecil mereka dulu. Rasa sesak itu kembali muncul. Namun, Raka mencoba meyakinkan dirinya sendiri, tidak mungkin. Di kota sebesar Jakarta ini, tidak mungkin ibu Ernie-nya Sinta adalah Ernie yang sama dengan masa lalunya. Baiklah, Sin. Besok malam aku akan datang, ucap Raka akhirnya, menyerah pada takdir yang mulai menggiringnya menuju pintu yang selama ini ia hindari. Malam itu, Raka tidak bisa tidur. Ia menatap langit-langit kamarnya dengan gelisah. Bayangan wajah Ernie yang dulu sering mengusap keningnya saat ia lelah, kini bercampur aduk dengan wajah Sinta yang penuh harapan.
Ia merasa seperti seorang arsitek yang sedang membangun gedung di atas tanah yang rawan longsor. Ia tahu, sekali rahasia ini terkuak, pondasi hubungannya dengan Sinta akan hancur lebur. Tapi di sisi lain, ia juga merindukan kepastian. Sabtu malam itu tiba dengan suasana yang mencekam bagi Raka. Hujan rintik-rintik mulai membasahi aspal, menciptakan aroma tanah basah yang biasanya menenangkan, namun kali ini justru terasa mencekik. Raka duduk di kursi kemudi mobil tuanya, menatap rumah minimalis dengan pagar abu-abu di depannya. Tangannya mencengkeram kemudi hingga buku-buku jarinya memutih. "Raka, ayo turun. Kok malah bengong di mobil?" Sinta mengetuk kaca jendela dengan wajah ceria, kepalanya tertutup payung transparan. Raka memaksakan senyum, mengambil parsel buah di kursi samping, lalu turun. "Iya, Sin. Aku cuma sedikit gugup. Kamu tahu kan, ini pertama kalinya aku bertemu orang tuamu secara resmi." "Tenang saja, Mama sudah menunggumu sejak tadi. Bau masakannya sudah sampai ke depan, kan?" Sinta menarik lengan Raka masuk ke dalam rumah. Begitu melewati pintu depan, Raka disambut oleh ruang tamu yang sangat hangat. Penataannya sangat berkelas, perpaduan antara gaya modern dan sentuhan klasik. Namun, bagi Raka, setiap sudut rumah ini adalah teror. Ia mengenali gaya ini. Kursi wingback berwarna krem di sudut ruangan, vas bunga kristal dengan lili putih di atas meja, hingga pemilihan karpet bulu bermotif geometris. Ini adalah gaya desain interior yang pernah diajarkan oleh Ernie padanya dulu. "Tunggu sebentar ya, Mama lagi di dapur," tanggung katanya sedang mengaduk saus. "Kamu lihat-lihat dulu saja, atau duduk dulu," ujar Sinta sambil berlalu menuju dapur untuk membantu ibunya. Raka berdiri sendirian di ruang tengah. Jantungnya berdegup kencang, suaranya terdengar seperti dentuman drum di telinganya sendiri. Ia berjalan perlahan menuju sebuah rak kayu yang dipenuhi dengan bingkai foto. Matanya menyisir satu persatu. Ada foto Sinta saat wisuda SMA, foto Sinta saat masih kecil sedang bermain di pantai, dan sebuah foto lama Sinta bersama seorang pria yang ia duga adalah almarhum ayahnya. Raka sedikit lega. Namun, di sudut rak yang agak tersembunyi, terdapat sebuah bingkai perak kecil yang diletakkan agak menjorok ke dalam. Raka mengambil bingkai itu. Tangannya gemetar hebat. Di dalam foto itu, terdapat seorang wanita yang tampak lebih muda, sedang duduk di sebuah kafe yang sangat Raka kenali, kafe tempat mereka pertama kali bertemu. Wanita itu tersenyum ke arah kamera, dan di lehernya melingkar sebuah syal biru tua. Raka memejamkan mata, memori pahit itu menghantamnya. Syal biru itu adalah kado ulang tahun yang ia beli dengan uang hasil kerja sampingannya untuk Ernie. "Itu foto favorit Mama." Suara Sinta tiba-tiba terdengar dari belakang, membuat Raka hampir menjatuhkan bingkai tersebut. "Ah, iya cantik sekali," sahut Raka dengan suara serak. "Mama bilang, foto itu diambil oleh seseorang yang sangat spesial, tepat sebelum orang itu menghilang. Mama nggak pernah mau kasih tahu siapa orangnya, tapi dia selalu simpan foto itu. Katanya, itu pengingat kalau cinta bisa sangat indah sekaligus sangat jahat." Sinta bercerita sambil menatap piring di meja makan yang hanya berjarak beberapa meter dari mereka. Raka merasa dunianya seolah sedang ditarik oleh lubang hitam. Ia menoleh ke arah meja makan. Di sana sudah tersedia beef stroganoff dengan aroma krim dan jamur yang sangat spesifik. Aroma yang sama yang dulu selalu memenuhi apartemen Ernie setiap kali mereka merayakan hari jadi bulanan mereka. "Raka, perkenalkan ini mamaku." Raka memutar tubuhnya perlahan, seolah-olah lehernya adalah engsel karatan yang dipaksa bergerak. Dari arah dapur, seorang wanita keluar membawa sebuah mangkuk besar berisi salad. Ia mengenakan gaun rumah berwarna hitam yang elegan, rambutnya disanggul rapi, menyisakan beberapa helai yang membingkai wajahnya yang tetap menawan meski garis usia mulai terlihat. Langkah wanita itu terhenti tepat di batas karpet ruang makan.
Matanya yang tajam dan berwibawa bertemu langsung dengan mata Raka yang penuh ketakutan. Waktu seolah membeku. Keheningan yang tercipta begitu tebal, hingga suara rintik hujan di luar terdengar seperti ledakan. Raka melihat bagaimana warna di wajah wanita itu perlahan memudar, berubah menjadi pucat pasi, lalu seketika berubah menjadi merah padam karena amarah yang tertahan selama bertahun-tahun. "Mama, kenalin ini Raka." Suara Sinta yang ceria terdengar sangat kontras dengan situasi yang sedang terjadi. Wanita itu, Erni, tidak menjawab. Ia meletakkan mangkuk salad ke meja dengan bantingan yang cukup keras, membuat sendok di dalamnya berdenting nyaring. Ia menatap Raka tanpa berkedip, tatapan yang menuntut penjelasan atas pengkhianatan 5 tahun silam. "Jadi," Erni bersuara, nadanya rendah, dingin, dan bergetar karena emosi. "Nama kamu sekarang, Raka?" Sinta mengernyit bingung. "Loh, Mama kok bilangnya sekarang? Emang Mama pernah kenal Raka sebelumnya?" Erni tidak melepaskan pandangannya dari Raka yang kini berdiri kaku seperti mayat. "Tanyakan pada tamu terhormatmu ini, Sinta. Tanyakan padanya, siapa itu, Jaka? Dan kenapa dia punya wajah yang sangat mirip dengan pengecut yang meninggalkan Mama di hari pertunangan kita dulu." Petir menyambar di luar, cahayanya masuk melalui jendela, menerangi wajah Raka yang hancur karena rahasianya telah meledak tepat di depan wanita yang ia cintai. Suasana ruang makan yang semula hangat seketika berubah menjadi medan perang yang sunyi namun mematikan. Sinta berdiri mematung di antara ibu dan kekasihnya. Ia menatap wajah ibunya yang memerah padam, lalu beralih pada Raka yang menunduk dalam, menghindari kontak mata dengan siapapun. Kalimat ibunya tadi, tentang hari pertunangan dan nama, Jaka, terasa seperti bahasa asing yang tidak mampu dicerna oleh logika Sinta. Apa maksud Mama?" Suara Sinta bergetar, nyaris tidak terdengar. "Pengecut? Pertunangan? Mama bercanda, kan?" Erni tidak menjawab putrinya. Ia melangkah mendekat ke arah Raka. Langkah kakinya terdengar berat di atas lantai kayu. Setiap langkah itu seolah-olah menghancurkan martabat Raka yang tersisa. 5 tahun, Jaka. Atau siapapun namamu sekarang, ucap Erni dengan suara yang ditekan sedemikian rupa agar tidak meledak menjadi teriakan. 5 tahun aku menyimpan pertanyaan kenapa kamu tega menghilang tepat saat semua keluarga besarku sudah berkumpul. Aku bahkan sempat mengira kamu kecelakaan, atau mati. Tapi ternyata, kamu justru sedang asyik bermain peran menjadi mahasiswa baru di depan anakku. Raka akhirnya mendongak. Wajahnya pucat pasi, matanya berkaca-kaca karena campuran rasa bersalah dan ketakutan yang luar biasa. "Erni, aku bisa jelaskan. Aku tidak tahu kalau Sinta adalah anakmu. Demi Tuhan, aku tidak tahu." "Jelaskan apa?" potong Erni tajam. "Bahwa kamu sengaja masuk ke hidup putriku untuk menghancurkannya juga? Setelah kamu menghancurkan ibunya, sekarang kamu mau mengambil anaknya." "Cukup!" teriak Sinta. Air mata mulai mengalir deras membasahi pipinya. Ia menatap Raka dengan tatapan yang menghancurkan hati. "Raka, jelaskan padaku. Apakah benar kamu orang yang selama ini Mama ceritakan? Pria yang namanya selalu Mama sebut dengan kebencian tiap kali dia melihat foto lama itu? Apakah kamu benar-benar Jaka?" Raka merasa lidahnya keluh. Kebenaran itu terasa seperti batu besar yang menyumbat tenggorokannya. "Sin, waktu itu aku masih sangat muda. Aku 17 tahun, aku takut aku belum siap dengan semua ekspektasi ibumu. Aku panik dan memilih lari. Itu kesalahan terbesar dalam hidupku." 17 tahun? Sinta tertawa getir di sela tangisnya. "Jadi selama ini kamu membohongiku tentang usiamu juga? Kamu bilang kamu sebaya denganku. Kamu bilang kamu hanya terlambat masuk kuliah karena masalah biaya. Ternyata itu semua bohong agar kamu bisa terlihat pantas untukku." Erni maju 1 langkah lagi.
Kini ia berdiri tepat di depan Raka. Aroma parfum vanila sandalwood yang dulu sangat Raka puja, kini terasa menyesakkan seperti gas beracun. Keluar, perintah Ernie pendek. Ernie, tolong dengarkan aku sebentar saja. Keluar dari rumahku sekarang. Jaka, teriak Ernie, kali ini emosinya pecah. Tangannya menunjuk ke arah pintu depan dengan gemetar hebat. Jangan pernah berani menampakkan wajahmu di depan putriku lagi. Jangan pernah berani menginjakkan kaki di lingkungan ini. Sinta ambruk di kursi makan, menutupi wajahnya dengan kedua tangan, bahunya terguncang hebat karena tangis yang meledak. Raka ingin sekali mendekat, ingin memeluk Sinta dan memohon ampun. Namun tatapan Ernie seperti pedang yang siap menebasnya jika ia berani maju 1 senti saja. Raka mengambil napas panjang yang terasa menyakitkan. Ia menatap Sinta untuk terakhir kalinya malam itu. Sin, aku benar-benar mencintaimu. Rahasiaku memang menjijikan, tapi perasaanku padamu adalah satu-satunya hal jujur yang kupunya selama setahun ini. Tanpa menunggu jawaban, Raka berbalik. Ia berjalan gontai melewati ruang tamu, melewati bingkai foto perak di rak kayu yang kini nampak seperti monumen kegagalannya. Ia keluar dari rumah itu tepat saat hujan turun semakin deras. Seolah langit ingin mencuci semua dosa dan kebohongannya, meski ia tahu bahwa beberapa noda terlalu pekat untuk bisa hilang begitu saja. Di dalam rumah, Sinta menangis di pelukan ibunya, sementara Ernie menatap pintu yang tertutup dengan tatapan kosong. Ia telah mendapatkan kembali Jaka-nya, namun dengan cara yang paling tidak ia inginkan. Sebagai pria yang menghancurkan hati putrinya. Malam itu, Jakarta seolah ikut menangisi kehancuran hati di rumah minimalis tersebut. Di sebuah kamar kos sempit yang berjarak beberapa kilometer, Raka terduduk di lantai dengan punggung menyandar pada kaki tempat tidur. Kamar itu gelap, hanya diterangi cahaya remang dari lampu jalan yang menembus celah jendela. Di depannya, berlembar-lembar kertas HVS berserakan, penuh dengan coretan tinta yang sebagian kabur karena tetesan air mata yang jatuh tanpa bisa ia bendung. Raka tidak bisa membiarkan segalanya berakhir seperti ini. Ia tahu posisinya mustahil, namun ia harus menjelaskan bahwa pertemuannya dengan Sinta bukanlah sebuah rencana jahat. Ia menuliskan segalanya, tentang ketakutannya sebagai remaja 17 tahun, tentang rasa bersalah yang menghantuinya selama 5 tahun, dan tentang betapa terkejutnya ia saat menyadari bahwa Sinta adalah buah hati dari wanita yang pernah ia cintai dengan cara yang salah. Keesokan paginya, dengan mata sembab dan tubuh yang lemas karena tidak tidur setitik pun, Raka kembali ke rumah itu. Ia tidak berani mengetuk pintu. Ia hanya menyelipkan sebuah amplop coklat tebal ke bawah celah pintu pagar, berharap Sinta yang akan menemukannya lebih dulu. Namun, takdir sekali lagi berpihak pada kepahitan. Ernie, yang pagi itu bangun dengan hati yang membatu, sedang menyiram tanaman di teras untuk mengalihkan pikirannya dari isak tangis Sinta yang terdengar sepanjang malam. Matanya yang tajam menangkap ujung amplop coklat itu. Dengan langkah tenang namun penuh wibawa, ia mengambilnya. Ernie duduk di kursi rotan terasnya, perlahan merobek amplop itu. Ia membaca baris demi baris tulisan tangan Raka, atau Jaka. Ernie, aku tidak pernah bermaksud menyakitimu 2 kali. Saat aku bertemu Sinta di kampus, aku benar-benar melihat sosok gadis yang mandiri dan ceria. Aku jatuh cinta padanya sebelum aku tahu siapa ibunya. Aku pengecut 5 tahun lalu, dan aku membayar harganya sekarang dengan kehilangan Sinta. Tangan Ernie bergetar. Amarahnya kembali membuncah. Baginya, surat ini bukan penjelasan, melainkan penghinaan baru. Bagaimana bisa pria yang pernah ia harapkan menjadi pendamping hidupnya, kini mengaku mencintai darah dagingnya sendiri? Itu adalah kenyataan yang terlalu, nyeleneh, dan menjijikan bagi naluri seorang ibu. Apa itu? Sinta berdiri di ambang pintu. Matanya bengkak, wajahnya pucat pasi tanpa riasan. Ia menatap amplop di tangan ibunya. Surat dari dia, jawab Ernie dingin.
Ia tidak mencoba menyembunyikannya. Dia mencoba membela diri, Sinta. Dia bilang dia tidak sengaja. Dia bilang dia mencintaimu. Sinta melangkah mendekat, tangannya terulur ingin mengambil surat itu. Boleh Sinta baca, Ma? Ernie berdiri, menatap putrinya dengan tatapan yang sangat protektif. Tatapan seorang singa betina yang melindungi anaknya dari pemburu. Untuk apa? Untuk memberinya celah merusak pikiranmu lagi? Sinta, dengar mama. Pria ini membohongi usianya, membohongi identitasnya, dan dia memiliki sejarah meninggalkan orang yang dia cintai saat keadaan menjadi sulit. Apa kamu mau berakhir seperti mama? Menunggu di hari pernikahan yang tidak pernah ada? Sinta terdiam. Kata-kata ibunya menghujam tepat di bagian hatinya yang paling rapuh. Tapi Ma setahun ini, dia selalu ada buat Sinta. Dia yang mengajari Sinta kalkulus struktur, dia yang menemani Sinta saat mama sakit tahun lalu. Itu karena dia merasa bersalah, potong Ernie tajam. Dia menggunakanmu untuk menebus dosanya pada mama. Kamu bukan kekasihnya, Sinta. Kamu adalah pelampiasan rasa bersalahnya. Ernie kemudian melakukan sesuatu yang membuat Sinta terkesiap. Ia mengeluarkan korek api dari saku daster batiknya, lalu menyulut ujung surat itu. Di depan mata Sinta, penjelasan Raka berubah menjadi abu hitam yang terbang terbawa angin pagi. Mama tidak akan membiarkan sejarah berulang, ucap Ernie datar. Mulai hari ini, kamu tidak boleh ke kampus sampai mama yang mengantarmu. Dan jangan pernah berani membalas pesannya. Jika mama lihat kamu berhubungan lagi dengannya, mama akan pastikan dia tidak akan bisa menginjakan kaki di dunia arsitektur manapun. Sinta jatuh terduduk di lantai teras, menangis tanpa suara. Di sisi lain pagar, tersembunyi di balik tembok tetangga, Raka mendengar semuanya. Ia mendengar suara kertas terbakar dan bentakan Ernie yang penuh kebencian. Ia menyadari bahwa ia bukan hanya berhadapan dengan mantan kekasih, tapi dengan seorang ibu yang telah membangun benteng dari rasa sakit hati masa lalu. 3 hari berlalu, namun suasana di kampus terasa hampa bagi Raka. Ia duduk di kursi belakang ruang studio, namun matanya sama sekali tidak fokus pada maket bangunan di depannya. Kursi di sampingnya, tempat Sinta biasa duduk sambil mengeluh tentang susahnya membuat potongan bangunan, kosong melompati waktu. Sinta tidak masuk kuliah. Pesannya tidak terkirim, dan panggilannya dialihkan. Raka tahu, menunggu Sinta hanya akan membuatnya terjepit dalam ketidakpastian. Ia harus melakukan sesuatu yang sangat berisiko, menemui Ernie di dunianya. Berbekal informasi dari Sinta di masa lalu, Raka mendatangi sebuah gedung perkantoran mewah di kawasan Jakarta Selatan. Di sana, Ernie menjalankan firma desain interiornya yang prestisius. Dengan langkah yang dipaksakan tegak, Raka melewati lobi, naik ke lantai 7, dan berdiri di depan pintu kaca bertuliskan, Ernie Associates, Interior Design. Selamat siang, saya ingin bertemu dengan Ibu Ernie, ucap Raka pada resepsionis. Sudah ada janji, Mas? Bilang saja, Jaka ingin bicara. Hanya butuh waktu 2 menit sampai resepsionis itu kembali dengan wajah agak tegang. Silakan masuk, Mas. Ibu menunggu di ruangannya. Raka melangkah masuk. Ruangan Ernie sangat luas, dengan jendela besar yang memperlihatkan gedung-gedung pencakar langit. Ernie duduk di balik meja kerja kayu mahoni yang besar, mengenakan kacamata baca dan blazer hitam yang membuatnya tampak sangat berkuasa. Ia tidak mendongak saat Raka masuk. Kamu punya nyali yang besar untuk datang ke sini, Jaka. Suara Ernie dingin, membelah keheningan ruangan. Saya datang bukan untuk meminta Sinta kembali, Ernie. Saya tahu saya tidak pantas. Raka memulai, suaranya parau. Saya datang karena Sinta tidak masuk kuliah. Dia mencintai arsitektur. Jangan hancurkan masa depannya hanya karena kamu membenciku. Ernie meletakkan penanya, lalu perlahan mendongak.
Matanya yang tajam menatap Raka dengan kilat amarah yang masih menyala. Kamu bicara soal masa depan? Kamu, pria yang menghilang saat undangan pernikahan sudah dicetak? Kamu bicara soal menghancurkan masa depan anakku, padahal kamulah racunnya. Aku tahu aku salah. Raka setengah berteriak, air mata tertahan di pelupuk matanya. Aku pengecut. Aku lari karena aku takut dengan komitmen yang kamu tawarkan saat aku bahkan belum tahu cara membayar uang kuliahku sendiri. Tapi Sinta, dia tidak tahu apa-apa. Dia murni. Dia tidak bersalah atas dosa yang kubuat 5 tahun lalu. Ernie berdiri, berjalan mengitari meja besarnya, dan berhenti tepat di depan Raka. Aroma parfum yang sama kembali menusuk indera penciuman Raka. Aroma yang dulu berarti rumah, kini berarti hakim. Kamu tahu apa yang paling menyakitkan, Jaka? Bisik Ernie, suaranya bergetar karena emosi yang tertahan. Bukan fakta bahwa kamu mencintai anakku, tapi fakta bahwa saat aku melihatmu bersamanya di hari itu, aku menyadari bahwa kamu memberikan semua perhatian dan kedewasaanmu padanya. Hal yang dulu sangat aku mohon-mohon padamu, tapi tidak pernah kamu berikan untukku. Raka tertegun. Ia melihat sisi lain dari kemarahan Ernie, rasa cemburu seorang wanita yang merasa dikhianati oleh waktu. Kamu mendewasa karena rasa bersalahmu padaku, dan kamu memberikan hasil dari kedewasaan itu pada putriku. Itu sangat kejam, lanjut Ernie dengan air mata yang mulai menetes. Aku minta maaf, Ernie, tolong, hukum aku saja. Biarkan Sinta kembali kuliah. Biarkan dia membenciku, tapi jangan kurung dia di rumah. Mohon Raka sambil berlutut di lantai kantor yang dingin. Tepat saat itu, pintu ruangan terbuka dengan kasar. Sinta berdiri di sana dengan wajah sembab dan napas terengah-engah. Ternyata, dia diam-diam mengikuti Raka sejak dari depan gedung. Jadi benar? Suara Sinta memecah ketegangan. Kalian berdua benar-benar punya sejarah yang begitu dalam. Sinta melangkah masuk, menatap ibunya yang sedang menangis dan kekasihnya yang bersimpuh di lantai. Di ruangan itu, 3 orang yang terikat oleh benang takdir yang kusut itu, kini dipaksa menghadapi kenyataan yang paling pahit. Sinta nggak bisa benci Raka sepenuhnya. Tapi Sinta juga nggak bisa lihat mama sakit hati setiap kali lihat muka dia. Ucap Sinta dengan suara yang sangat tenang, namun penuh luka. Jadi, Sinta punya keputusan sendiri. Keheningan di ruang kerja Ernie terasa begitu menyesakan. Sinta berdiri di tengah ruangan, di antara 2 orang yang paling berpengaruh dalam hidupnya. Ibunya yang terluka dan pria yang menjadi cinta pertamanya. Sinta menatap Raka yang masih bersimpuh, lalu beralih pada Ernie yang tampak rapuh di balik topeng kekuasaannya. Keputusan apa, Sinta? Tanya Ernie dengan suara serak, menghapus air matanya dengan kasar. Sinta menarik napas panjang, mencoba menstabilkan dadanya yang sesak. Mama benar, hubungan ini tidak bisa dilanjutkan. Setiap kali aku melihat wajah Raka, aku akan teringat air mata Mama di hari pernikahan yang batal itu. Dan setiap kali Mama melihat kami, Mama akan terus hidup dalam pengkhianatan masa lalu. Raka menunduk, bahunya bergetar. Ia sudah menduga ini, namun mendengarnya langsung dari mulut Sinta rasanya seperti jantungnya diremas hingga hancur. Tapi, Sinta melanjutkan, kini menatap Raka dengan tatapan yang sulit diartikan. Raka juga benar. Aku tidak bisa berhenti kuliah. Arsitektur adalah mimpiku, dan aku tidak akan membiarkan masa laluku, atau masa lalu kalian, menghancurkan masa depanku. Sinta berjalan mendekati Raka, lalu menyentuh bahunya dengan lembut untuk memintanya berdiri. Saat Raka berdiri dan mereka beradu pandang, Sinta memberikan senyum paling getir yang pernah Raka lihat. Raka, aku memaafkanmu. Bukan sebagai kekasih, tapi sebagai manusia. Aku memaafkan Jaka yang 17 tahun dan ketakutan itu, bisik Sinta. Tapi kita sudah selesai. Aku ingin kamu pindah dari kampus kita. Cari universitas lain,
Mulailah hidupmu tanpa harus bersembunyi di balik bayang-bayang mama atau aku. Raka terdiam, air matanya jatuh tanpa suara. Sin, ini satu-satunya cara agar kita semua bisa bernapas kembali, potong Sinta tegas. Dan untuk mama? Sinta menoleh pada Ernie. Sinta akan tetap jadi putri mama. Tapi Sinta mohon, buang foto syal biru itu. Berhenti menghukum dirimu sendiri dengan kenangan tentang pria yang sekarang bahkan sudah tidak mama kenali lagi. Ernie terpaku. Kata-kata putrinya menghantam kesadarannya. Selama ini, ia mengira ia sedang melindungi Sinta. Padahal ia hanya sedang memelihara dendamnya sendiri. Ia melihat Sinta, putri kecilnya, ternyata jauh lebih dewasa daripada dirinya maupun Jaka. Raka mengambil napas panjang. Ia merasa sebuah beban berat yang selama 5 tahun ini ia pikul perlahan terangkat, meski meninggalkan lubang besar di hatinya. Baiklah, Sin, aku akan pergi. Aku akan urus perpindahanku besok. Raka menoleh pada Ernie untuk terakhir kalinya. Ia membungkuk sangat dalam, sebuah penghormatan dan permohonan maaf terakhir yang tulus. Ernie, terima kasih untuk semuanya. Dan maaf untuk segalanya. Raka berbalik dan berjalan keluar dari ruangan itu. Langkah kakinya terdengar mantap di sepanjang lorong kantor, tidak lagi berat seperti saat ia datang. Ia meninggalkan gedung itu, meninggalkan aroma vanila sandalwood, dan meninggalkan cinta yang tumbuh di tempat yang salah. 6 bulan kemudian, Sinta duduk di studio arsitektur, fokus pada maket gedung pencakar langitnya. Hidupnya sudah kembali normal. Meski terkadang ada ruang kosong yang ia rasakan saat melewati bangku di bawah pohon angsana. Namun, ia merasa lebih ringan. Di rumah, suasana pun mencair. Ernie mulai kembali tersenyum. Bahkan mulai membuka diri untuk berkencan dengan pria yang seusianya. Di sebuah universitas di kota lain, Raka sedang mempresentasikan desain rumah tinggal. Di sudut kertas kalkirnya, ia tidak lagi menuliskan nama Jaka, melainkan namanya sendiri. Ia belajar bahwa melarikan diri hanya akan menunda ledakan, dan menghadapi kebenaran adalah satu-satunya cara untuk benar-benar bebas. Kisah mereka memang nyeleneh, sebuah lingkaran takdir yang aneh dan menyakitkan. Namun, pada akhirnya, mereka semua belajar satu hal penting. Bahwa cinta terkadang tidak hadir untuk menyatukan, melainkan untuk mendewasakan. Tamat.